Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Cipinang Muara Jakarta Timur yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa Berapa TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Melanjutkan kajian tentang husnul khatimah. Kita sudah menjelaskan 8 ciri husnul khatimah. Ada satu ciri lagi dari husnul khatimah, yaitu Thana'un nas 'alal mayyit, pujian orang-orang kepada si mayit. Memuji atas ibadahnya, amal solehnya, akhlaknya, kesolehannya selama hidupnya. Kalau orang-orang memuji si mayit bahwa dia orang soleh, berarti dia benar-benar soleh. Dan itu sebagai tanda dia mati dalam keadaan husnul khatimah dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, orang-orang yang memujinya adalah orang-orang yang mengenalnya, mengenal si mayit dengan baik. Tetangga dekatnya, sahabat-sahabatnya, kawan-kawannya, kenal keseharian. Sehingga mereka memuji itu berdasarkan apa yang mereka lihat sehari-hari. Setiap azan selalu ke masjid, sholat berjamaah, terus kelihatan sholat sunatnya juga terpelihara, akhlaknya kepada tetangga baik, menyenangkan, tidak pernah menyakiti, tidak berbuat zalim dan seterusnya. Sehingga persaksian mereka itu menggambarkan pribadi orang itu yang sesungguhnya. Adapun kalau orang yang memujinya orang yang sepintas, kata orang Sunda mah wawuh munding. Apa itu? Kenal sepintas. Wawuh itu kenal, munding itu kebo. Jadi kenal kayak kebo artinya cuek gitu. Tidak perhatian, hanya sepintas. Tidak mengetahui kesehariannya. Tidak mengetahui akhlaknya, ibadahnya, amal solehnya, lalu memberikan persaksian. Atau kadang-kadang dia tidak kenal, masuk ke masjid, habis sholat ada jenazah yang disolatkan, dia ikut menyolatkan, lalu ditanya, gimana menurut kamu wait ini? Soleh, baik, padahal nggak kenal. Maka itu mah tidak bisa diterima. Jadi yang pertama adalah orang itu orang yang mengenalnya. Kedua, syarat kedua, orang itu orang yang berilmu. Adapun orang awam
sangat mungkin memberi penilaian yang salah. Hanya karena dia sholat, tapi tidak ke masjid. Hanya karena umpamanya dia itu ahli wirid, padahal penuh bid'ah. Pas mati memberikan kesaksian orang ini baik di mata orang awam karena kebodohannya. Padahal di mata Allah atau dalam pandangan orang-orang yang berilmu, orang ini menambah-nambah syariat. Orang ini terjerumus ke dalam banyak kebid'ahan. Dan bid'ah, kata Imam Ibnu Qayyim, itu lebih dahsyat, lebih besar dosanya daripada maksiat. Nah, karena itulah maka syarat yang kedua, orang memberi pujian itu, orang itu adalah orang yang berilmu. Dengan ilmunya mereka memberi penilaian yang baik kepada orang ini, ya. Jadi kalau ada mayit mati lalu dipuji minimal oleh dua orang. Dua orang ini orang yang mengenal si mayit, dan dua orang ini orang yang suka ngaji, tahu mana benar salah, mana sunnah bid'ah, mana yang hak dan yang batil. Maka pujian itu menjadi indikasi orang ini benar-benar soleh. Ada banyak hadis dalam masalah ini. Pertama, hadis yang diterima dari Anas radhiyallahu anhu. Kata Anas, murra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi jinazatin fa uthniya 'alaiha khaira wa tataba'atil alsunu bil khair faqalu kana ma 'alimna yuhibbullaha wa rasulah. Faqala Nabiullah alaihi salatu wassalam wajabat wajabat wajabat. Wa murra bi jinazatin fa uthniya 'alaiha syarra wa tataba'atil alsun laha bisyarr. Faqalu bi'sal mar'u kana fi dinillah. Faqala Nabiullah alaihi salatu wassalam wajabat wajabat wajabat. Faqala Umar fuddiya laka abi wa ummi murra bi jinazatin fa uthniya 'alaiha khaira faqulta wajabat 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 wa murra bi jinazatin fa uthniya 'alaiha syarra faqulta wajabat wajabat wajabat. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam man athnaitum 'alaihi khaira wajabat lahul jannah wa man athnaitum 'alaihi syarra wajabat lahul jannah. Al malaikatu syuhada'ullahi fis sama' wa antum syuhada'ullahi fil ard. Antum syuhada'ullahi fil ard. Antum syuhada'ullahi fil ard. Wa fi riwayatin wal mu'minun syuhada'ullahi fil ard. Inna lillahi malaikatan tantiqu ala alsinati bani adam bima fil mar'i min al khairi wasyarri. Kata Anas, suatu saat ada jenazah lewat di hadapan Nabi SAW. Tentu saja dipanggul, bukan aclog-aclogan sendiri. Bukan jalan sendiri. Namanya jenazah berarti orang itu sudah mati. Lewat. Orang-orang memuji orang ini dengan kebaikan. Ini orang soleh. Dan diikuti oleh orang-orang lain yang mengenalnya. Mereka berkata, kana ma'alimna yuhibbullaha wa rasulah. Sebatas yang kami tahu orang ini dulunya mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi mayit ini dipuji. Maka berkata Nabi SAW, wajib, wajib, wajib 3 kali. Terus datang lagi mayat. Dipanggul lagi ya. Lalu orang-orang mencela bahwa orang ini orang buruk. Orang ini orang jahat. Orang ini orang fasik.
Mereka mengatakan bi'sal mar'u kana fi dinillah, seburuk-buruk orang tentang agama Allah orang ini nih. Jadi dicela. Maka Nabi SAW pun mengatakan wajibat, 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 wajib, wajib, wajib 3 kali. Umar penasaran kan, tepupuguhnya tegugur te angin. Tiba-tiba wajib, 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 wajib apa? Lalu Umar menyatakan fudiyalaka abi wa ummi. Ini maknanya bukan sumpah, kan ada perkataan para sahabat bi abi anta wa ummi. Sering disalah terjemahkan. Demi engkau, bapakku dan ibuku, kan gitu ya. Ini sumpah. Padahal kalimat itu bukan sumpah. Maknanya adalah bapak ibuku menjadi tebusan bagimu ya Rasulullah. Saking Rasul itu diagungkan dan lebih dicintai dari apapun. Bapak ibunya siap untuk dijadikan tebusan. Bapak ibuku menjadi tebusan bagimu ya Rasulullah. Tadi ada jenazah yang lewat lalu dipuji orang, engkau bilang wajib, wajib, wajib. Ada lagi jenazah yang lewat dicaci orang, engkau pun menyatakan wajib, wajib, wajib 3 kali. Apa maksudnya? Maka Rasul SAW bersabda, siapa saja yang engkau puji dengan kebaikan, ketika matinya wajib bagi dia surga. Dan siapa saja yang kalian cela ketika matinya wajib dia masuk neraka. Pasti itu. Para malaikat adalah para saksi Allah di langit. Sedangkan kalian para saksi Allah di muka bumi. Kalian para saksi Allah di muka bumi. Kalian para saksi Allah di muka bumi 3 kali. Nabi SAW menyatakan begitu. Dan dalam riwayat lain, orang-orang mukmin adalah para saksi Allah di muka bumi. Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang berbicara melalui lisan manusia tentang penilaian seseorang baik atau buruknya. Orang memuji itu digerakkan oleh malaikat. Malaikat berbicara melalui lisan dia. Atau orang mencela itu juga malaikat berbicara melalui lisan orang-orang mukmin terhadap orang tersebut. Oleh karena itu, kalau ada orang mati lalu dipuji oleh orang-orang yang mengenalnya, dan yang memuji ini orang berilmu, minimal suka ngaji, apalagi kalau para ustadznya, lalu memberikan testimoni, kesaksian orang yang mati ini orang soleh, wajib baginya surga, dipastikan dia masuk surga. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasai dan imam-imam ahli hadis lain dengan sanad yang sahih. Ini hadis pertama. Jadi pujian orang kepada si mayit menjadi tanda bahwa dia ini husnul khatimah. Hadis kedua dari Abul Aswad Ad-Daili, dia berkata, Ataitul Madinah wa qad waqa'a biha maradun wa hum yamutuna mautan dhari'a. Fajalastu ila Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Fa marra janazatun fa uthniya khaira fa qala Umar wajabat. فقلت ما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له 4 بخير أدخله الله الجنة قلنا و3 قال و3 قلنا و2 قال و2
thumma lam nas'alhu fil wahid. Kata Abul Aswad Ad-Daili, Abul Aswad itu seorang tabi'in. Aku datang ke Madinah. Saat itu di Madinah ada wabah, penyakit. Orang banyak meninggal secara dadakan. Banyak. Mungkin COVID? Mungkin. Wallahu a'lam. Tapi sigana mual. Bukan COVID. Kenapa? Karena konon COVID itu tidak bisa hidup di udara yang suhunya di atas 25 derajat Celciusnya. Di udara panasnya nggak bisa. Jadi saat itu di Saudi sana nggak. Kenapa di Saudi kemana ada COVID? Walaupun panas, tapi kan orang-orang hidupnya di dalam ruangan, di mobil ber-AC-nya, COVID-nya hidup. Gitu. Makanya ketika awal munculnya COVID, di bandara-bandara, AC itu dimatikan atau disetting di atas 25 derajat Celcius. Panas, hareudang bayeung. Awal COVID itu saya baru pulang dari Aqsa, pas kloter terakhir, rombongan terakhir yang boleh masuk. Jadi pas pulang ke Yordania dulu, gerah banget itu. Di mana? Di bandara. Kita sampai tanya ke petugas, kenapa ini gerah? Biasanya adem di bandara kan ada AC. Ini sengaja disetting harus di atas 25 derajat Celcius untuk membunuh virus COVID tersebut. Gitu tak? Jadi di zaman dahulu kan belum ada AC-nya, kayaknya bukan COVID lah. Jadi aku datang ke Madinah, saat itu ada wabah. Orang banyak mati dadakan. Lalu aku duduk di samping Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu lewatlah jenazah. Di kumaha? Digotong. Lalu orang-orang memuji. Ini orang soleh, orang baik. Kata Umar, wajib. Cuma sekali Umar ngomong. Aku bertanya, wahai Amirul Mukminin, apa yang dimaksud dengan wajib? Kata Umar, aku berkata sebagaimana Nabi SAW juga berkata. Beliau bersabda, Muslim mana saja yang ketika mati disaksikan kebaikan oleh 4 orang temannya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Disebut 4 orang. Kami bertanya bagaimana kalau 3 orang? Dijawab, iya 3 orang juga. Kami bertanya lagi bagaimana kalau 2 orang? Dijawab, iya 2 orang juga. Dan kami tidak bertanya kalau 1 orang. Jadi nggak tahu jawabannya kalau 1 orang gimana tuh ya. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dengan sanad yang sahih yang menjadi dalil pujian orang yang hidup kepada yang mati itu tanda husnul khatimah. Hadis yang ketiga, berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Ma min muslimin yamutu fayashhadu lahu 4 min ahli abyati ziranihi al-adnain annahum la ya'lamuna minhu illa khaira illa qala Allah tabaraka wa ta'ala qad qabiltu qawlakum aw qala bi syahadatikum wa ghafartu lahu ma la ta'lamun. Tidak ada seorang pun muslim yang mati lalu disaksikan oleh 4 orang tetangga terdekatnya bahwa mereka tidak mengenal orang ini kecuali kebaikan. Kelihatan
Setiap hari 5 kali ke masjid selalu. Ke tetangganya baik, ramah. Kalau ada yang sakit, dia selalu menengok. Kalau ada kerja bakti, dia selalu lebih dulu keluar. Ya tenaganya, ya kue-kuehnya, ya peralatannya, semua yang dibutuhkan. Kalau ada rumah tetangga yang ambruk, dia yang mengkoordinir, hayu kita rame-rame bantu. Pokoknya baik, ibadahnya baik, akhlaknya baik, sosialnya juga baik. Semua tetangga mengenalnya demikian. Tidaklah orang mati lalu dipuji oleh tetangga terdekatnya, kecuali Allah berkata, aku terima ucapan kalian, atau dalam riwayat lain, aku terima persaksian kalian dan aku ampuni dosa si mayit, dosa-dosa yang tidak kalian ketahui. Kenapa orang-orang memuji? Apakah orang ini sama sekali nggak punya aib, nggak punya dosa, nggak punya salah? Bukan, pasti punya, pasti ada. Tapi mereka tidak tahu. Mereka tidak mengetahui karena begitu sempurnanya Allah Azza wa Jalla menutupi aib orang itu. Sehingga kesalahan, aib dan dosanya itu tidak diketahui orang. Yang orang tahu hanya kebaikannya. Lalu dipuji sebagai orang soleh. Karena itu Bapak, Ibu, kalau kita dipuji orang, jangan ujub, saya tuh, jangan. Bukan karena benar-benar kita soleh atau baik, tapi karena apa? Karena sempurnanya Allah dalam menutupi aib kita. Salah satu di antara nama sekaligus sifat bagi Allah, Allah As-Satir. Innallaha hayyun satirun yuhibbul hayya was-satar. Allah itu maha pemalu dan maha penutup. Sangat mencintai sifat pemalu dan sifat menutupi. Maksudnya menutupi aib, baik aib diri sendiri ataupun aib orang lain. Kita mungkin punya masa lalu yang kelam. Itu aib bagi kita. Tutup. Jangan sampai ada orang lain tahu, walaupun orang terdekat kita. Pasangan kita, istri atau suami, sahabat dekat kita. Jangan diceritakan masa lalu kita yang kelam. Biar itu rahasia antara kita dengan Allah, tapi tobati. Jangan sampai asiknya ada yang tahu, terus saja gitu. Tobati. Yang sudah lalu terjerumus biarlah berlalu. Dan tobati. Maka itu menutupi aib diri sendiri. Kalau diberitahukan dulu ya, saya sebelum hijrah begini. Pokoknya semua keburukan pernah dilakukan. Tunggul dirurut. Nah, di sini nggak ada yang bisa melanjutkan. Satang dirumpak. Artinya segala dilabrak gitu. Walaupun itu membahayakan, asal senang. Tunggul dirurut, satang dirumpak itu bahasa Indonesianya membabi buta. Tahu babi? Babi itu nggak bisa nengok kiri kanan kan? Nyeruduk terus. Sudah nggak bisa nengok kiri kanan, buta lagi. Jadi apa yang ada di depan diseruduk, walaupun itu membahayakan. Mungkin yang diseruduk itu jurang masuk, mungkin yang diseruduk itu batu gitu. Akhirnya mencelakakan diri. Itu yang dimaksud tunggul dirurut, satang dirumpak. Nah, dulu begitu, asal senang dilakukan walaupun haram. Rahasiakan. Kalau kita beritahukan, walaupun sudah tobat sekarang, itu namanya mujaharah. Dan mujaharah itu dosa, mengakibatkan dosa kesalahan dia tidak diampuni. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan,
kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua dosa umatku itu akan dimaafkan kecuali mujahirin. Bukan muhajirin, beda. Ini mujahja'nya, jimnya didahulukan daripada haknya. Kalau muhajirin haknya lebih dulu. Kalau muhajirin artinya orang-orang yang hijrah. Ini mujahirin dari mujahara. Jahara yujahiru mujaharatan fahuwa mujahir. Mujahir adalah orang yang memberitahukan aib-aibnya. Kata para sahabat, apa mujahirin itu? Beliau menyatakan wa minal mujahara. Di antara bentuk mujahara adalah seorang hamba melakukan dosa maksiat di malam hari lalu Allah tutup, Allah rahasiakan, Allah cover itu aibnya. Besok paginya dia cerita ke temannya, amilku fil bariha kata wa kata, di malam saya sudah gini. Seru loh. Nah, dia mengoyak tabir kehormatan dia sendiri di hadapan orang. Itulah mujaharah. Nggak boleh kita mengungkit aib diri sendiri, apalagi aib orang. Mengungkit aib orang namanya apa? Ghibah. Tidak boleh, ya. Jadi banyak dosa yang kita lakukan tapi orang tidak tahu. Makanya orang memuji. Disangka nama soleh padahal salah. Maka Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq mengajarkan doa kalau orang memuji kita 3 kalimat. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau azab aku karena pujian mereka. Waghfirli ma la ya'lamun. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena tidak mengetahui aib kita, dosa kita, ya. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Seandainya dosa dan maksiat itu berbau, ada aroma yang enggak sedap yang keluar dari tubuh kita, niscaya tak ada seorang pun yang mau duduk dekat denganku. Itu sekali Abdullah bin Mas'ud tuh. Jadi seandainya setiap orang dosa badannya bau, kayak kentut gitu, punten. Niscaya nggak akan ada orang yang mau dekat duduk denganku. Bayangkan kalau dosanya gede. Jangankan bau bangkai gitu ya, kita 3 hari aja nggak mandi, orang nggak ada yang mau dekat dengan kita. Polusi, ya enggak? Jadi kalimat kedua, waghfirli ma la ya'lamun. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Kalimat ketiganya, waj'alni khairam mimma yadhunnun. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh, jadikan aku lebih soleh daripada dugaan mereka. Jadi apa yang dikatakan oleh orang berupa pujian kepada si mayit, lalu Allah menyatakan qabiltu qaulakum au qabiltu syahadatakum wa ghafartu lahum wa la ta'lamun. Aku terima persaksian kalian dan aku ampuni dosa-dosa dia yang tidak kalian ketahui. Karena itulah maka kenapa pujian para sahabat waktu itu kepada si mayit merupakan persaksian Allah Azza wa Jalla. Mewakili Allah memberikan persaksian di muka bumi. Sebagaimana kata Nabi SAW, antum syuhada'ullahi fil ard. Kalian saksi-saksi Allah di muka bumi.
Yang dimaksud kalian tadi orang-orang mukmin yang berilmu. Sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang para sahabat. Kata Ibnu Mas'ud, "Innallaha yanzuru ila qulubil ibad." Fawajada anna qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Fastafahu li nafsihi wa bta'athahu li risalatihi. Sesungguhnya Allah melihat kepada hati semua hambanya dari awal sejak zaman Nabi Adam sampai orang yang nanti terakhir pada hari kiamat, oleh Allah dilihat hatinya. Orangnya belum ada, Allah kan Maha mengerti perkara gaib. Apa yang belum terjadi Allah tahu. Allah telah hati semua hamba. Allah menemukan hati Muhammad SAW sebaik-baik hati hamba. Lalu Allah memilih beliau untuk dirinya dan mengutus beliau untuk membawa risalahnya. Ini alasan kenapa Nabi terakhir, Nabi akhir zaman yang diutus adalah orang yang namanya Muhammad bin Abdullah, dilahirkan di Mekah. Bukan kita, orang Sunda, orang Indonesia. Bukan kita, orang Asia, tapi orang Arab. Arabnya Quraisy Mekah, dan di tahun itu namanya Muhammad bin Abdullah. Kenapa? Karena beliau manusia dengan hati terbaik. Allah tak salah pilih. Ini risalah ini berat. Gak boleh sembarang orang memikulnya. Harus orang terbaik. Ternyata Nabi kita Muhammad SAW. Lalu thumma yanzurullah ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fawajada anna quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Lalu Allah melihat kembali kepada hati-hati semua hamba setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menemukan hati-hati para sahabatnya sebaik-baik hati setelah hati Nabi SAW. Hati yang terbaik hati Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat. Allah tak salah pilih menentukan orang-orang yang akan menjadi pendamping Nabi-Nya. Dulu saya waktu kecil suka ngelamun ketika mendengar, membaca sirah Nabi SAW. Begitu kagumnya kepada para sahabat, kita ngelamun. Aduh, andai saya dilahirkan saat itu di Mekah, pasti saya akan menjadi Abu Bakarnya. Pernah ngelamun gitu enggak? Jujur, saya pernah. Kalau saya waktu itu ada di sana, saya akan menjadi sahabat terdekat, ditutur-tutur Nabi teku saya gitu. Tanya, umur berapa ya? Ya SD SMP lah. Tahun 70-an gitu. Nah, kenapa kita tidak dilahirkan di saat itu, di zaman itu, di tempat itu? Karena hati kita tidak layak disandingkan dengan Nabi SAW. Kalau orang seperti kita dengan hati seperti ini hidup di zaman itu, wah, bisa-bisa kita pengikut Abu Jahal. Tabah nggak kita umpamanya seperti Bilal bin Rabah, masuk Islam, disiksa agar keluar, diterlentangkan di terik matahari, di atas pasir yang panas, digencet dengan batu, batunya diduduki, ayo kamu murtad. Yang keluar dari mulutnya apa? Ahad, ahad, ahad. Gak mau murtad. Khubab, tahu gak? Seorang pandai besi, masuk Islam, didatangi
oleh orang-orang kafir Quraisy, dipaksa keluar, dipaksa menghina Nabi SAW dengan ancaman. Apa ancamannya? Mereka ngambil besi yang membara di perapian, diangkat di atas kepalanya, kalau enggak ini bakal ditempelkan di kepala. Enggak mau menghina Nabi SAW. Akhirnya ditempelkan, jerus, kebayang panas dan sakitnya. Sanggup enggak kita begitu? Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma dengan ibunya namanya Sumayyah disiksa habis-habisan. Kalau Yasir bapaknya Ammar diikat dua kaki, dua tangannya oleh 4 tambang, diikatkan ke kuda, lalu kudanya dihantak suruh lari ke 4 arah yang berbeda. Apa yang terjadi? Copot-copot tuh. Sumayyah ibunya bagaimana? Saya nggak berani menggambarkannya, ngeri. Sampai mereka Sumayyah itu syahidah pertama dalam sejarah Islam. Sampai Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu datang, ya Rasulullah, kami telah menerima siksaan yang bila siksaan itu ditimpakan kepada sebuah gunung, niscaya gunung itu hancur berkeping-keping. Apa kata Nabi? Isbir ya Ammar, fa inna lakumul jannah. Sabar wahai Ammar, bagi kalian surga. Sanggup nggak kita begitu? Nggak akan. Karena itulah maka orang dengan hati seperti kita, kalau dihidupkan di sana nggak akan sanggup menjadi pengikut setia Nabi SAW. Alhamdulillah dengan hati seperti ini dihidupkan di zaman ini. Lumayan, tidak fasik-fasik amat. Lumayan, masih dapat hidayah sunnah. Oleh karena itu syukuri. Jadi kata Ibnu Mas'ud, para sahabat sebaik-baik hati setelah hati Nabi SAW, maka Allah menjadikan mereka sebagai penolong dan wazir atau penopang perjuangan Nabi-Nya. Coba dengan dukungan para sahabat sehebat itu, Islam jaya sampai setelah wafatnya beliau hampir separuh dunia dikuasai oleh kaum muslimin. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, fama ra'auhu hasanah fahuwa hasanatun indallah wa ma ra'auhu sayyah fahuwa sayyatun indallah. Apa saja yang dipandang baik oleh para sahabat pasti baik juga di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh para sahabat pasti buruk juga di sisi Allah. Ini yang menjadi rahasia. Kenapa ketika ada orang mati lalu para sahabat memujinya, maka Allah menyatakan, aku terima persaksian kalian dan aku ampuni dosa orang ini yang tidak kalian ketahui. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lainnya. Timbul pertanyaan, apakah hal ini hanya berlaku di zaman para sahabat saja? Karena persaksian para sahabat ya diterima oleh Allah. Bagaimana dengan zaman kita memberikan persaksian baik atau buruk kepada si mayit? Apakah juga akan diterima oleh Allah? Maka para ulama berkata, di antara dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi alam kitab Ahkamul Janaiz, kata beliau, i'lam anna majmu'a hadhihi al-ahadithi thalathah yadullu ala anna hadhihi syahadah la takhtassu bis-sahabah bal hiya aidan liman ba'dahum minal mu'minin alladhina hum ala tariqatihim fil imani wal ilmi was sidqi. Wa bihadza jazama al-Hafidz Ibnu Hajar fi Fathul Bari falyurajji kalamahu man syaa. Ketahuilah
hadis-hadis yang tadi menunjukkan persaksian kepada si mayit tidak khusus bagi para sahabat saja, tapi juga berlaku bagi orang-orang setelah para sahabat di kalangan orang-orang mukminin yang menelusuri jalan hidup seperti para sahabat dalam hal iman, ilmu, dan kejujuran. Karena itulah Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, karena hadis-hadis tadi riwayat Imam Bukhari disyarah oleh Imam Ibnu Hajar, kata Imam Ibnu Hajar bahwa ini berlaku sampai akhir zaman. Siapa saja ya mayit yang mati lalu disaksikan kebaikannya oleh tetangga-tetangganya, maka itu sebuah persaksian yang diterima oleh Allah dan menjadi tanda bahwa orang itu husnul khatimah. Lalu selanjutnya berkata Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, thumma inna taqyida syahadah bi arba'in fil hadithi thalith al-zahir annahu kana qabla hadithi Umar fafihi al-iktifa bi syahadatil ithnain wa huwa al-umdah. Kemudian tadi disebutkan dalam hadis disaksikan oleh 4 orang sahabat. Terus ditanyakan bagaimana dengan 3? Ya 3 juga. Bagaimana dengan 2? Ya 2 juga. Tapi tidak ditanyakan bagaimana kalau 1 orang. Maka yang menjadi sandaran minimal yang memuji itu memang 2 orang. Dan rata-rata dalam banyak kasus syariat menetapkan saksi minimal 2 orang. Umpamanya saksi utang piutang, minimal 2 orang laki-laki. Kalau nggak ada 2 laki-laki, 1 laki-laki, 2 perempuan, jadi 3. Ini menunjukkan daya ingat laki-laki 2 kali lipat daripada perempuan. Hadis loh, jangan protes emak-emak. Makanya kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang agamanya, kurang akalnya dibanding perempuan. Perempuan itu kurang akal, kata Nabi SAW, dan kurang agamanya. Yang gede apanya? Perasaannya dan suudzonnya. Maka para istri Nabi bertanya, apa yang dimaksud? Wanita itu makhluk yang kurang akal dan kurang agama. Lalu dijawab, bukankah ketika wanita haid atau nifas, dia tidak boleh sholat, tidak boleh saum? Ya, itu kurang agamanya. Bukankah persaksian seorang lelaki sebanding dengan persaksian 2 orang perempuan? Ya, itu kurang akalnya. Jangan ke saya protes mama. Kepada Nabi SAW kalau berani. Jadi 2, minimal 2. Ketika umpamanya suami istri cerai, terus berlaku masa iddah. Setelah masa iddah selesai, apa kata Nabi SAW? فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ. Kalau masa iddah sudah selesai, silakan rujuk lagi dengan cara yang baik atau ceraikan juga dengan cara yang baik, tapi tunjuk 2 saksi yang adil. Jadi tidak hanya menikah, waktu akad harus ada 2 saksi, waktu cerai juga ada 2 saksi. Nggak boleh disembunyikan cerai. Saya sudah menceraikan istri saya dan dia sudah habis masa iddah, tapi rahasianya enggak. Harus ada 2 saksi.
Dan itu ayat. Wa ashidu dzawai adli minkum. Dan saksikanlah dua orang yang adil di antara kalian. Dan tidak pernah ada syariat yang menetapkan ada satu saksi. Nah, termasuk kalau ada orang mati, lalu ada yang memberikan kesaksian, tapi satu orang, oh ini orang soleh, nggak diterima. Minimal dua orang sebagaimana yang tadi disebutkan. Akan tapi sayangnya hadis-hadis tadi banyak disalahfahami dan disalah aplikasikan oleh orang. Betapa seringnya kita mendengar, menyaksikan kalau ada orang mati. Lalu setelah menyolatkan atau kadang-kadang seketika menguburkan. Ada ustadznya atau tokohnya pidato. Lalu mengatakan, hadirin sekalian, apakah si mayat ini khair? Khair. Saleh? Saleh. Kalau orang ini ahli maksiat, ada nggak yang berani? Enggak, jahat. Ada nggak? Ya, karena tuh bisa digeruduk sama keluarganya. Bukan itu yang dimaksud. Kadang-kadang orang yang ditanya adalah orang yang sepintas, nggak kenal dengan si mayit. Apa orang ini khair? Khair. Saleh? Saleh. Ini Allah saksinya nih. Ini keliru. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, kata beliau, wa amma qawlu ba'din nas aqiba salatil jinazah ma tashhaduna fihi ishhadu lahu bil khair fayujibunahu biqaulihim salihun aw min ahli al khair wa nahwi dzalik falaysa huwa al muradu bil hadits qat'an bal huwa bid'atun qabiha li'annahu lam yakun min amalis salaf. Adapun apa yang dilakukan oleh orang-orang seusai sholat jenazah atau biasanya seusai menguburkan di kuburan. Orang mengatakan, bagaimana persaksian kalian tentang si mayit? Apakah baik? Baik. Soleh? Soleh. Khair? Khair. Maka bukan demikian yang dimaksud oleh hadis ini. Bahkan itu adalah bid'ah qabihah. Qabihah itu buruk. Karena tidak pernah diamalkan oleh generasi salafus soleh. Oleh para sahabat, oleh generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in dan yang sejenisnya. Dan itu dijamin tidak murni. Karena tidak akan ada orang yang berani mengatakan jahat. Walaupun pada kenyataannya adalah jahat. Ada orang sholat enggaknya. Paling setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Jumat juga enggak, atau seminggu sekali. Terus mati. Lalu dikatakan, apa orang ini khair? Khair semuanya. Bahkan ada, saya menyaksikan sendiri. Ada orang mati ode. Gak tahu ode, gak gaul Bapak. Overdosis. Baik mabuk atau ngedrugs gitu, ngenarkoba, berbusa, mati gitu. Disolatkan, padahal gak pernah sholat. Lalu pas setelah dikuburkan, hadirin, apakah orang ini khair? Khair. Baik. Bayangkan, matinya su'ul khatimah, selama hidupnya gak pernah kelihatan sholat. Pas mati disolatkan, dikuburkan, apa orang ini soleh? Soleh, khair, khair gitu. Itu persaksian palsu. Kenyataannya orang ini toleh bukan soleh. Toleh itu lawan dari soleh. Fasik ahli maksiat, tapi memberikan kesaksian sebagai orang yang soleh, tentu saja ini bertolak belakang. Jadi salah satu di antara tanda husnul khotimah adalah orang itu dipuji setelah kematiannya oleh minimal berapa? 2 orang. Apalagi kalau banyak puluhan, ratusan. Dan syaratnya yang mau disaksi itu 2. Pertama, orang yang mengenal si mayit sehari-hari.
Kalau nggak mengenal, gimana bisa memberikan persaksian? Ya, dosa besar itu, syahadatuz zur. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau nggak aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar? Pertama asyirku billah, syirik kepada. Yang kedua uququl walidain, menyakiti kedua orang tua. Wa kana muttaki'an thumma jalasa. Saat itu beliau berdiri bersandar lalu duduk. Dan yang ketiganya ala wa syahadatuz zur, ala wa qaulu zur. Ingat ketiganya memberi persaksian palsu atau ucapan yang dusta. Jadi kalau orang ini jahat, nggak pernah ibadah, fasik, matinya juga su'ul khatimah. Lalu ditanya, orang ini khair? Kita katakan khair, saksi palsu. Dosa besar, ya, tidak boleh. Jadi yang pertama, orang tersebut yang beri persaksian adalah orang yang mengenal ini. Yang kedua, orang yang berilmu. Inilah salah satu di antara ciri husnul khatimah. Ada satu tambahan. Bagaimana kalau orang mati di tengah-tengah kejadian yang heboh? Baik kejadian itu berupa sesuatu yang menjadi fenomena alam, seperti pas mati, pas terjadi gerhana. Pas mati, pas hujan besar. Pas mati, pas ada petir menyambar. Atau pas mati, pas cerah. Sering orang mengait-ngaitkan antara kematian seorang dengan kejadian yang sedang terjadi. Ya, ini sebenarnya nggak ada kaitannya. Itu namanya ilmu cocokologi, dicocok-cocokkan, padahal tidak berkaitan. Nah, pernah terjadi di zaman Nabi SAW, seseorang meninggal. Siapa? Ibrahim, putra dari Nabi SAW. 11 bulan meninggal, lagi lucu-lucunya. Kata orang Sunda mah kembang buruan. Kembang itu apa? Bunga. Buruan itu halaman. Ibarat bunga di halaman bikin seger, menghibur, wangi gitu kan. Nah itu jadi peribahasa anak yang lagi lucu-lucunya itu disebut apa tadi? Kembang buruan. Aduh lucunya luar biasa. Meninggal. Sedih Nabi SAW sampai menangis. Di galentoran itu Ibrahim. Ini nggak ada terjemahannya. Di galentoran itu diciumi sampai basah tuh. Saking sayangnya beliau menangis. Semua sahabat juga ikut menangis. Merasakan kesedihan yang dirasakan oleh Nabi SAW. Ketika itu terjadi, maka terjadi gerhana matahari total. Suasana jadi gelap. Kita pernah kan mengalami gerhana matahari total ya? Apa yang terjadi? Gelap kan? Gelap. Maka para sahabat mengaitkan dahsyatnya Nabi SAW ketika beliau bersedih, alam pun ikut bersedih. Waktunya, timingnya pas. Gimana orang nggak menghubungkan, nggak mengaitkan kan gitunya. Wah pasti ini berkaitan. Kalau Nabi SAW seorang yang gila hormat, orang yang gila pengagungan, pasti diakui ya. Ini alam ikut bersedih karena kesedihanku kan gitunya. Dicari-cari itu alasan untuk membuat dirinya diagungkan. Tapi dan Nabi SAW orangnya tawadhu, nggak gila hormat, nggak mau dihormati. Beda dengan orang-orang yang ngaku turunannya. Bukan ijazah, nggak ada hubungan dengan ijazah. Orang yang ngaku turunan, wah kalau umpamanya datang harus
Suntangan bolak-balik, nggak hanya sekali itu. Ya, kadang-kadang kakinya dicium, ya enggak? Kadang-kadang bukan kakinya, kursi bekas duduknya juga. Ada yang begitu? Lebay. Tidak seperti akhlak Nabi SAW. Paling konyol kalau mau pergi nggak boleh memunggungi itu, harus mundur gitu ya. Kalau ada penghalang bisa ngejeblok gitu, bisa jatuh ya. Lihat Nabi SAW. Langsung beliau bantah bahwa matahari dan bulan hanyalah dua di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Kedua-duanya tidaklah mengalami gerhana karena kematian seseorang atau karena kelahiran seseorang. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis. Hadis ini diterima dari sahabat yang menjelaskan Ibrahim alaihissalam meninggal. Kemudian terjadilah gerhana. Lalu orang-orang mengaitkan. Lalu Nabi SAW naik ke atas mimbar lalu berkhutbah memuji dan menyanjung Allah. Lalu berkata, "Amma ba'd. Ayuhan nas, inna ahlal jahiliyah kanu yaqulun inna syamsa wal qamar la yakhsifani illa li mauti azimin wa innahuma ayatan min ayatillah la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi walakin yukhawifu Allahu bihi ibadah fa idza ra'aitum syai'an min dhalik fafza'u ila dzikrillah wa du'aihi wa istighfarihi wa ila sadaqah wal itaqah was shalah fil masajid hatta tankashifa." Hai manusia, orang-orang jahiliyah, mereka berkata bahwa matahari dan bulan tidaklah terjadi gerhana kecuali karena kematian seorang yang agung. Dikait-kaitkan, dicocok-cocokkan. Jadi kata Nabi SAW itu kebiasaan jahiliyah, mencocok-cocokkan tersebut. Dan sesungguhnya matahari dan bulan dua di antara ayat-ayat Allah. Keduanya tidaklah gerhana karena kematian seorang atau kehidupan seorang, tapi Allah menakut-nakuti hambanya dengan hal itu. Maka apabila kalian melihat hal tersebut, bersegeralah melakukan zikrullah, berdoa, istighfar, sholat dan sedekah di masjid-masjid sampai selesai gerhananya. Jadi matinya seseorang kalau berbetulan dengan kejadian yang dahsyat, maka itu tidak apa? Tidak berkaitan sama sekali, ya. Jangan mengait-ngaitkan dua hal yang kebetulan terjadi. Mereka membantah, nggak ada yang kebetulan, semua takdir Allah. Betul, gerhana takdir Allah, matinya Ibrahim takdir Allah, tapi tidak berkaitan. Jangan dikait-kaitkan, jangan dicocok-cocokkan, lalu melahirkan khurafat. Maka tidak boleh. Lihat kehebatan Nabi SAW, tawadhunya beliau membantah khurafat yang saat itu sedang berkembang menjadi keyakinan para sahabat. Ini yang membuat banyak orang kafir penelaah sejarah Nabi SAW kagum dan masuk Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah nggak mendengar ada buku The 100 Michael Hart dalam bahasa Inggris, tapi sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Itu mengupas sejarah Nabi tapi kasus per kasus dan dianalisa. Salah satu kasus yang dianalisa itu ini. Dan dia tidak bisa menyembunyikan kekagumannya kepada Nabi SAW. Beliau orang yang tidak gila hormat. Kalau beliau gila hormat ini dimanfaatkan secara telak. Bahwa ya kehebatan beliau menyebabkan alam pun ikut bersedih. Kan begitu. Tapi karena beliau tidak gila hormat, semuanya itu dibantah.
Karena itulah kalau kematian seorang bertepatan dengan terjadinya kasus tertentu, maka itu sekali lagi tidak ada kaitannya baik kebaikan atau keburukan. Umpamanya di saking jahatnya nih orang sampai kematiannya juga pas hujan gede lagi. Nggak ada kaitannya dengan hal itu ya. Inilah 2 poin yang kita bahas di pagi hari ini. Pertama, pujian orang-orang yang hidup kepada orang yang mati, dan yang kedua, kematian seorang bertepatan dengan kejadian tertentu, maka itu tidak berkaitan sama sekali ya. Cukup sampai di sini karena ini adalah hari kerja, jam kerja. Siapa yang hadir di sini kalau nggak aki-aki nini yang sudah pensiun atau pengangguran, dan sebagai aki nini maksimal sejam cukup. Lewat dari itu cangkengnya bakal panas ya. Cukup sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mau tanya Ustaz, tentang kesaksian kepada mayit. Bagaimana kalau kesaksian itu disampaikan oleh non-muslim Ustaz? Terima kasih, jazakallahu khairan. Iya, wa jazakallahu khairan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mendoakan orang yang berbuat baik, jangan jazakallah saja. Sebab bisa aja jazakallah syarra. Tapi pakai khaira, jazakallahu khaira. Jangan juga ditambah jazakallahu alfa khairin. Semoga Allah membalasmu dengan 1000 kebaikan. Cukup jazakallahu khaira, karena khaira disebutnya isim nakirah mufrad, maknanya kebaikannya tak terbatas. Kalau disebut 1000 kebaikan, sedikit atuh. Masih terbatasi oleh jumlah. Kalau khairah nggak terbatas, bisa jutaan dan beragam lagi ya. Taib. Pertanyaannya apa tadi? Oh, kalau yang memujinya orang kafir gitu ya. Orang kafir faham syariat tidak? Tidak dipastikannya. Tadi sudah dijelaskan. 2 syarat orang itu memberikan persaksian atas baik buruknya si mayit. Yang pertama adalah orang itu mengenal si mayit. Yang kedua berilmu tentang syariat. Orang kafir pasti akan menilai baik buruknya itu dilihat hanya dari sikap orang yang mati ini kepada, kalau umpah toleran, ada Natalan diundang datang gitu ya. Pasti dianggap baik tuh. Dipuji, ini orang selama hidupnya baik banget. Selalu mendukung kegiatan orang-orang Nasrani, orang-orang non-muslim selalu didukung. Tapi orang muslimah selalu dihantam. Ada yang begitu? Munafik. Allah menyatakan dalam Al-Quran, alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitab. Tidakkah kalian perhatikan orang-orang munafik berkata kepada saudara-saudara mereka dari kalangan orang-orang kafir ahli kitab, lain ukhrijtum la nakhrujanna ma'akum. Kalau kalian diusir, kami akan pergi bersama-sama kalian. La nuti'u fikum ahadan abada. Itu tuh orang-orang munafik. Jadi kepada orang-orang non-muslim bersaudara, kepada sesama muslim keras memusuhi. Ada yang begitu? Saha contohna tong disebut. Tidak etis. Jadi kalau persaksian orang kafir tidak diterima ya. Wallahu a'lam. Ustaz. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tanda-tanda husnul khatimah seseorang ini, setelah kita tahu banyak pujian dan berbagai hal tanda-tanda husnul khatimah,
apakah menjadikan si mayit ini dia terbebas dari azab kubur, lalu kemudian apakah dia langsung masuk surga apa? Apakah dia bisa ada kemungkinan dia masuk ke neraka juga, Ustaz? Untuk menghapus dosanya, apakah dia tidak melalui pencucian dosa tersebut langsung masuk surga? Terima kasih, Ustaz. Taib, barakallahu fiik. Kita sudah menjelaskan 18 tanda-tanda husnul khotimah. Ada yang mati syahid di medan perang. Ada yang matinya hari Jumat atau malam Jumat. Ada yang mati karena menwa. Apa menwa teh? Mencret tuai, sakit perut. Ada yang matinya tenggelam, ada yang kena reruntuhan dan seterusnya. Ya, itu semuanya tanda husnul khatimah. Tapi efeknya bagi nasib orang itu berbeda. Ada yang menyebabkan dia tidak akan ditanya di alam kubur, tidak akan dihisab di akhirat, masuk surga langsung. Contohnya orang yang mati syahid di medan perang. Tapi ada yang husnul khatimah, tapi ditanya di alam kubur tapi selamat bisa menjawab. Contohnya yang mati hari Jumat atau malam Jumat. Kata Nabi SAW, man mata yaumal jum'ah lailatal jum'ah waqahu Allahu min adzabil qabr. Siapa yang mati malam Jumat atau hari Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Tapi difitnah, tapi selamat, bisa menjawab. Fitnah kubur itu apa? Pertanyaan di alam kubur, ya. Jadi beda. Ada yang masuk surga tanpa hisab langsung seperti orang yang mati syahid. Ada yang orang yang mati syahid itu di alam kuburnya juga tidak ditanya. Seorang sahabat bertanya, ma balul mu'minuna yuftanuna fi qurubim illa syuhada? Kenapa semua orang mukmin difitnah di alam kubur sedangkan para syuhada tidak? Difitnah itu ditanya. Apa kata Nabi SAW? Kafa bibarikati suyuf inda ra'siha fitnatan. Cukuplah kelebatan pedang di atas kepalanya itu fitnah terakhir. Makanya dibebaskan dari fitnah kubur, tidak ditanya, tidak diazab di alam kubur, tidak dihisab di akhiratnya, langsung masuk surga tanpa hisab. Jadi ada yang seperti itu, ada yang dihisab, ada yang difitnah di alam kubur tapi selamat bisa menjawab dan seterusnya, tergantung penyebab dari husnul khatimahnya. Tapi yang husnul khatimah dipastikan tidak diazab di alam kubur dan tidak diazab dulu ke neraka. Mungkin dia difitnah di kubur tapi selamat, dapat nikmat kubur, dihisab di akhirat tapi hisabnya hisab yang mudah lalu masuk ke dalam surga, ya. Wallahu a'lam. Semoga semua kita Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rzuqna husnul khatimah waj'alna birahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, rizkikan kepada kami wafat dalam keadaan husnul khatimah dan jadikanlah kami karena rahmat-Mu sebagai penghuni surga. Jangan ada lagi yang bertanya. Ini kebanyakan. Semoga Ustaz dan keluarga serta semua jamaah di MRCM selalu sehat, selalu dalam perlindungan dan penjagaan Allah serta dalam limpahan rahmat. Amin. MRCM tenan Masjid Raya Cipinang Muara. Afan, Ustaz izin bertanya di luar tema. Out of tema. Tak gitu tak. Bagaimana pendapat yang mengatakan jika sudah puasa Arafah tidak perlu menjalankan puasa Asyura? Siapa yang berpendapat begitu? Nggak ada. Kalau ada, jangan didengar.
Bagaimana juga bagi orang yang menjalankan puasa Daud, apakah boleh menjalankan Asyura di hari yang dia sedang tidak puasa? Iya, umpamanya kemarin Ahad ya, dia umpamanya jatuh saum Daudnya hari Sabtu, terus Senin, Ahadnya Asyura, maka lakukan Asyura juga ya. Atau umpamanya Senin, terus Selasanya itu Arafah. Rabu saum. Arafah saum juga. Hari. Jadi double dapatnya. Pahala saum Daud dapat. Pahala saum Arafah atau Asyura dapat. Ini tidak wajib. Jadi kalau umpah kita sudah Arafah, nggak perlu Asyura. Tapi main ra'yu. Karena Arafah itu menghapus setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi Muharram masih sudah kehapus nih. Nggak perlu saum lagi kan gitu. Dia menyangka faidah saum itu hanya menghapus dosa saja. Padahal selain menghapus dosa juga ada apa? Pahala. Pahala itu tidak dihitung. Bighairi hisab, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Tanpa hitungan. Terus penyebab masuk surga. Ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku masuk surga. Apa kata beliau? Fa'alaika bisyam la mithla lahu. Kalau gitu kamu harus saum. Saum itu tidak ada bandingannya. Jadi banyak faedah saum, bukan hanya sekadar menghapus dosa ya. Jadi tidak benar kalau sudah Arafah tidak perlu Asyura, nggak benar ya. Izin menyampaikan pertanyaan titipan. Ini saya agak malas nih. Suruh datang dia. Nanti khawatir jawaban saya bias. Saya maksudnya begini, diterangkan lagi kok jadi begitu ya. Ada yang begitu? Banyak ya. Tapi ini ibu-ibu kelesok belikan, jadi saya bacakan juga. Daripada pundung. Pundung apa? Pundung apanya? Pondong itu ngambek daripada ngambek. Ngambeknya ibu-ibu gimana? Seorang teman membeli hasil kebun dari si A. Soal cerita nih. Dulu ingat waktu SD ada soal ceritanya. Saya pikir kalau sudah lulus nggak dapat lagi nih. Dapat juga ternyata. Sama dengan orang belajar waktu SMA masuk jurusan IPA. Perguruan tinggi ngambil jurusan teknik. Setelah lulus kok ujiannya ekonomi ya. Ujian hidupnya masalah ekonomi. Ternyata setelah dibayar baru tahu kalau buah yang dijual hasil memetik dari tanah wakaf. Wakaf dalam kurung pemakaman. Dan orang yang menjual itu bukan orang yang diamanahkan untuk mengurus tanah tersebut. Ya. Bagaimana hukumnya orang yang menjual tersebut? Kalau dia mengambil buah yang bukan haknya, haram bagi dia. Nggak boleh dijual. Kalau dijual, uangnya haram bagi dia. Bagaimana pembelinya? Kalau pembelinya nggak tahu, terus dia beli, halal bagi dia. Karena dia memperoleh buah itu melalui proses yang halal, yaitu membeli, uangnya dibayar. Ya. Kalau bagi pembelinya nggak apa-apa. Alhamdulillah kehidupan kami cukup. Ya meren. Kata orang Sunda begitu. Nggak perlu diterjemahkan.
yang dimaksud cukup ini biasanya berlebih. Alhamdulillah saya berkecukupan. Itu artinya melimpah tuh. Cuma tawadu gitu. Entah tawadu, entah takut dipinjemin. Alhamdulillah Allah selalu mengabulkan doa-doa saya. Alhamdulillah. Setiap kesulitan Allah selalu memberi pertolongan. Ini orang bertakwa nih. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Pertanyaan saya adalah, apakah ini suatu nikmat yang disegerakan atau istidraj? Terus terang saya merasa takut. Lalu apakah perasaan saya ini termasuk prasangka yang tidak baik kepada Allah? Harus dibedakan antara nikmat yang disegerakan dan istidraj. Itu dua hal yang berbeda. Kalau istidraj buruk. Kalau nikmat yang disegerakan baik. Contoh nikmat yang disegerakan itu, kalau umpamanya kita melakukan ibadah amal soleh, lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, lalu Allah berikan balasan di dunia, tanpa menghapus balasan yang tertunda di akhirat. Nah ini disebut al-busrul ajil fid dunya. Ini adalah balasan yang disegerakan di dunia. Buah dari ibadah dan amal soleh. Adapun istidraj, makna istidraj itu tertipu, terpedaya. Seseorang melakukan dosa maksiat, tapi rizkinya kok lancar terus. Karirnya nanjak terus. Baru setahun yang lalu jadi RT, sekarang sudah jadi gubernur. Umpamanya contoh, saya nggak nyindir siapapun. Kan nggak ada dari RT ke gubernur kan? Ada? Nggak tahu saya, nggak ikut campur. Jadi rizkinya mengalir terus, karirnya nanjak terus. Biasanya karir itu berbanding lurus dengan hartanya. Kalau karir nanjak berarti hartanya juga melimpah. Duka kumaha ya teh. Nah, tapi dia maksiat terus. Karena dia hartanya melimpah di tengah kemaksiatan, dia merasa memperoleh anugerah dari Allah. Itu tertipunya di sana. Dia merasa dapat anugerah, padahal Allah murka. Allah memberi harta, jabatan, kekuasaan, pangkat dalam rangka mengazab dia. Allah ingin mengazab dia dengan hartanya. Jangan disangka orang kaya itu bahagia loh, jangan. Pusing mereka. Karena apa? Karena makin banyak harta makin harus difikirkan, digolangkan. Diinvestasikan ke sini, buat usaha ini, usaha itu harus difikirkan nggak? Harus. Harus dikontrol? Harus. Dan itu bikin pusing, bikin capek. Akhirnya makan nggak enak, makan nggak teratur. Akhirnya apa? Di dalam tubuhnya bersarang beragam penyakit. Pabrik gula, diabetes. Pabrik lemak, buncit, gemrot. Pabrik kolesterol, asam urat. Kalau sudah begitu, apa yang harus dimakan? Mau makan yang enak-enak, yang gurih-gurih, kolesterol naik. Yang manis-manis, diabetes naik. Ya, yang hijau-hijau kacang-kacangan baik untuk jantung. Asam urat naik. Yang dimakan sayur bening. Tidak boleh pakai gitu. Uang banyak untuk apa itu? Ada nggak orang yang konon katanya punya triliunan, cash, pakai bunker, tapi hidupnya menderita di bawah tekanan beragam pihak? Itu tidak menjadi jaminan kebahagiaan. Allah ingin mengazab orang-orang seperti itu dengan hartanya. Itulah yang disebut dengan apa? Istidraj. Terpedaya. Dia merasa dapat anugerah padahal sedang
azab melalui hartanya, kekuasaannya, pangkatnya, jabatannya, popularitasnya, dan seterusnya ya. Nah itulah perbedaan antara nikmat yang disegerakan dengan istidraj. Nah sekarang si emak ini yang bertanya, dilihat dari tulisannya ya. Apakah dia tadi semua doanya dikabul? Hartanya berlimpah, ditulisnya cukup, padahal yakinnya berlimpah. Setiap kesulitan selalu ada jalan keluar ya. Apakah ini istidraj? Lihat aja ya. Kalau selama ini kita lebih banyak lalai dalam menunaikan kewajiban, lebih banyak melanggar larangan, yang haram dilanggar. Tadi tunggul dirurut, catang dirumpak. Apa bahasa Indonesianya? Membabi buta. Kalau itu kelakuan kita selama ini, kelakuan si emak ini selama ini, tapi diberi anugerah yaitu istidraj. Tapi kalau selama ini ya alhamdulillah, saya jangankan yang fardu, yang sunnah pun dilakukan, fardu kalaku, sunnah kalampah. Yang fardu dilakukan, yang sunnah juga dilaksanakan. Saya kalau ada rezeki selalu saya bagi-bagi. Selalu sumbang masjid, pondok pesantren, kegiatan dakwah anak-anak yatim, anak orang-orang miskin, selalu keluar hartanya. Maka itu bukan istidraj, tapi itu anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Mungkin termasuk nikmat yang disegerakan tadi. Apa yang Allah janjikan untuk orang bertakwa, diberi solusi, berikan rezeki yang tidak disangka-sangka, dimudahkan seluruh urusannya, itu adalah balasan yang disegerakan tanpa mengurangi balasan yang tertunda nanti di akhirat. Kalau itu yang terjadi, bersyukurlah. Tapi kalau istidraj, kok saya kekayaannya mengalir terus gitu ya, keinginan saya terkabul terus, tapi rasanya saya sholat jangankan tahajud, subuh juga tadi dijamak dengan duha. Sholat duhur itu selalu 2:30. Itu istidraj itu. Segeralah tobat kepada Allah SWT ya. Ini terakhir, mohon maaf tidak semua terjawab. 10:30 saya harus pamit, khawatir ketinggalan pesawat. Bus. Jika ada orang Islam, kerabat saya meninggal, tapi beliau tidak menjalankan sholat selama hidupnya, apakah kita boleh menyolatkannya? Itu pertanyaannya, apa orang yang tidak sholat itu kafir apa tidak? Ulama ikhtilaf. Dilihat, kalau dia tidak sholat karena mengingkari kewajibannya, dia kafir. Pernah tercetus sumpah, ngapain sholat? Buang-buang waktu, gak ada manfaatnya, itu kufur. Tapi kalau dia umpah ditanya, kenapa gak sholat? Iya ya, doakannya belum dapat hidayah. Omongannya belum dapat hidayah, benar apa tidak? Benar. Memang dia belum dapat hidayah untuk sholat. Terus salahnya di mana? Salahnya udah tahu belum dapat hidayah, nggak dicari itu hidayah. Hidayah itu harus dijemput, dicari. Seperti rezeki harus dijemput, dicari. Seperti kita main bola. Jadi jangan nunggu operan saja ya. Dan seterusnya. Cari posisi yang menyebabkan teman kita ngoper ke kita. Nah, jadi kalau orang itu meyakini sholat itu wajib dan dia meyakini dosa, suatu saat ingin sholat, dia masih muslim. Tapi muslim yang berdosa besar. Tapi kalau dia meyakini sholat tidak wajib, bahkan percuma buang-buang waktu, dia kufur. Kalau dia kufur nggak boleh disolatkan. Tapi kalau dia masih muslim walaupun yang berdosa besar, wajib disolatkan.
Tapi untuk ashabul afadil seperti tokoh agama, ustadz, sebaiknya tidak menyolatkan. Nabi SAW tidak mau menyolatkan orang yang mati dalam keadaan punya hutang. Tapi beliau menyuruh solatkan oleh kalian. Beliau juga tidak mau menyolatkan orang yang mati bunuh diri. Kata beliau, solatkan oleh kalian. Tapi beliau sendiri tidak mau menyolatkan. Ini menunjukkan dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar, sebesar apapun dosanya, solatkan dia. Doakan ampunan. Karena orang yang berdosa besar lebih butuh didoakan daripada yang soleh. Yang soleh mah tanpa didoakan, masuk surga ya. Tapi orang yang banyak dosa lebih banyak butuh doa dari orang-orang yang masih hidup. Nah, tapi beliau tidak menyolatkan. Jadi kalau ada orang yang tidak sholat, tapi dia pernah tercetus ingin sholat, tapi masih malas dan seterusnya, maka sholatkan ya. Terakhir, kalau menyiapkan kafan untuk nanti, kalau kita sudah wafat bagaimana hukumnya? Boleh. Ada seorang sahabat diberi hadiah kain yang agak bagus oleh Nabi SAW. Senang, yang menghadiahinya manusia terbaik. Lalu dia menyatakan, saya ingin ketika saya mati, saya dikafani oleh kain pembelian Rasul SAW. Hadis itu dimuat oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan para ulama diantaranya Syekh Salim bin Id Al-Ghazali menyatakan dari hadis ini salah satu faedahnya dibolehkan menyiapkan kain kafan sekarang untuk kematian kita, dibolehkan ya, ada asarnya. Cukup ya sampai di sini, mohon maaf tidak semua terjawab. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di bulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.